selamat pagi teman-teman. Pagi yang nama saya Alexander. Saya akan presentasikan sedikit tentang sebuah novel yang judulnya The Swiss Family Robinson. Ini misalnya gini. Pengarangnya Johann David Waltz. Kurang tahu cara bacanya gimana, tapi ya gitu. Jadi ini menceritakan tentang ya keluarga yang berasal dari Swiss, namanya Robinson. Mereka itu ceritanya lagi liburan, tapi kemudian kapal mereka terkena badai dan mereka ombang-ambing, nggak bisa navigasi segala macem. Akhirnya mereka ada kelihatan daratan, padahal mereka udah mulai tenggelam. Mereka kelihatan daratan, jadi kaptennya awalnya mau coba mendarat di daratan itu. Tapi terus kapalnya kehantem batu, kejebak, terus kebelah dua gitu. Jadi dasarnya kapalnya karam, terus orang-orangnya mulai evakuasi gitu dasarnya. Nah, ada karakter utamanya yang di buku ini pakai penokohan aku atau I dalam bahasa Inggris. Itu ceritanya bapak dari keluarga Robinson ini tidak diberitahu namanya siapa, tapi dasarnya dia di kapal itu bareng istrinya sama 4 anaknya. Yang paling tua Fritz, itu Ernest, terus Jack, terus Franz dasarnya. Dan mereka sempat berkumpul bersama, tapi pas mereka mau evakuasi juga semuanya udah pada kabur, udah gak punya perahu lagi. Jadi tinggal mereka di perahu yang udah karam itu. Jadi mereka tunggu beberapa hari sampai badainya mulai mereda. Terus akhirnya pas mereda, mereka bikin kayak semacam raft gitu, apa namanya, perahu buatan dadak itu untuk pergi ke daratan yang tadi disebutnya. Nah, ternyata di daratan itu mereka gak ketemu kru awal lainnya, jadi mereka sendirian di situ. Mereka mulai dari kayak tinggal di tenda di pantai tempat mendaratnya, mulai bikin rumah pohon, terus untuk musim dingin mereka gali gua segala macem gitu. Ya pokoknya makin lama makin progresi, mereka sekeluarga tapi bisa bangun banyak hal gitu. Mulai dari rumah pohon yang tadi saya sudah bilang, mereka beneran ngegali gua dari batu gitu, dari tebing digali, terus jembatan segala macam. Pokoknya menurut saya yang bagian pembangunannya itu bagian menarik karena realis juga. Mereka menghadapi masalah-masalah yang menurut saya benar-benar akan dihadapi di dunia nyata, bukan cuma karena orang ini karakter utamanya benar melakukan ini langsung bisa gitu. Lanjutnya saja, karena saya fokusnya akan ke tokoh aku yang bapak Robinsonnya ini. Mulai pertama-tama dari bagian awal bukunya saja sudah terlihat kalau dia itu berpengetahuan, pasti punya pendidikan segala macam tentang khususnya tentang alam gitu. Karena dia bisa misalnya identifikasi tanaman macam-macam, identifikasi hewan, lain sebagainya. Lalu kalau yang soal anak-anaknya bisa dilihat yang namanya character development gitu. Karena di bagian awal bukunya anak-anaknya ya anak-anak banget gitu, kayak mereka gampang panik, gampang marah segala macam gitu. Nah, tapi habis itu mereka udah bertahun-tahun di gua itu, akhirnya 13 tahun juga mereka stuck di situ ceritanya. Mereka makin dewasa, makin mandiri, makin segala macam gitu. Ada plot point bagian akhirnya mereka ketemu seorang perempuan yang berhasil bertahan dari kapal dari insiden kecelakaan kapal karam lainnya. Terus ya sempat masuk keluarganya juga. Itu bukan masuk keluarga kayak gimana, tapi pokoknya tinggal bareng gitu. Jadi ada satu orang baru yang udah 13 tahun nih, 13 tahun cuma kenal keluarga. Ya dasarnya gitu. Terus 3 tahun setelah itu, kayaknya 3 tahun, pokoknya beberapa tahun setelah ketemu perempuannya itu, mendadak mereka lagi aktivitas sehari-hari, mereka ngedengar suara meriam. Nah, mereka itu gak punya meriam. Artinya ada satu kapal yang punya meriam yang dekat tempat tinggal mereka. Jadi akhirnya mereka coba ke arah yang mereka dengar suara meriamnya itu, dan mereka ketemu kapal gede yang klasifikasinya Clipper, kalau nggak salah yang dari buku ini. Clipper itu dasarnya kapal yang gede yang cepat untuk era kapal layar gitu.
Dan akhirnya mereka juga ketemu orang-orang yang bisa ngebantu ngebawa mereka balik ke daratan yang ada kota-kota segala macam gitu. Jadi dasarnya ini buku ini ceritanya tentang seorang keluarga yang terjebak di suatu pulau untuk kayak belasan tahun, tapi kemudian kembali bisa ke peradaban karena beruntung ada kapal yang lagi lewat gitu. Jadi kalau dilihat dari buku ini, saya sudah bilang, menurut saya novel ini menarik, cuman bagian awalnya menarik karena kondisi-kondisinya itu beneran berasa deskriptif gitu. Dan untuk saya sejarahnya penokohannya baik dan rinci. Meskipun mungkin untuk orang lain penokohan rinci kayak gini bosen malah. Kekurangan yang langsung bisa saya lihat itu konfliknya kurang atau konfliknya kurang berasa gitu, kayak masalah pertama mereka karam, terus mereka berhasil ke pulau. Setelah itu mereka cuma kayak nembak pistol, ngusir beruang segala macam gitu. Udah ya, masalahnya mereka cuma kayak gitu. Gak ada masalah yang kelihatannya urgent banget gitu sampai berasa kayak oh saya berharap keluarga ini bisa nih, mereka berhasil gak. Nah itu konflik yang menciptakan antisipasi atau harapan yang baik itu gak ada. Semuanya udah kayak oh palingan mereka tinggal bangun ini, oh mereka tinggal pergi ke sini, udah selesai masalahnya. Jadi menurut saya satu, masalahnya kurang besar. Kedua, ya mungkin hal pertama ini bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris udah bertahun-tahun belajar, tapi mungkin kalau misalnya yang baru sebentar belajar atau belum terlalu fluent gitu, bahasanya terlalu susah untuk ngerti, gak bisa dimengerti gitu. Jadi itu yang kedua, bahasanya kosakatanya sedikit advance gitu. Nah yang ketiga, ya ilustrasinya hampir gak ada sama sekali. Jadi untuk mereka yang visual gitu, ya sorry aja ini novel kayak gini bukan untuk kalian gitu. Jadi ya itu aja pendapat saya kurang lebih tentang buku The Swiss Family Robinson karya Johann David Lewis. Menurut saya ini boleh dibaca kalau misalnya tertarik dengan novel-novel yang kurang lebih isinya deskripsi kata-kata, tapi kalau misalnya lebih suka kayak komik ada gambar-gambarnya, nggak usah dibaca, jangan akan ngerti. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya kasih rating 8 dari 10 lah kalau misalnya gitu aja. Terima kasih. Oke.